Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu alkhairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang kita patut bersyukur sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang semoga Allah karuniakan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tajwid pada kitab Ilmu Tajwid ala Tariqah Al-Madrasiyah. Alhamdulillah semuanya mungkin sudah memegang kitab atau buku versi terjemahnya, yang itu insyaallah sama dengan buku yang menjadi pedoman insyaallah. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum lam ta'rif atau ada pada bab kelima. Ada pada bab kelima. Tetapi sebelum itu mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita awali dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Nanti saya awali terlebih dahulu, kemudian para jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedakan nas sin. Nas bukan nas, bukan nash, tapi nas sin, bukan shin, bukan sod, tapi sin. Nas bukan nas, tapi nasta'in. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Agak bulat, berbeda dengan sin dan sod. Ihdinas agak bulat. Kalau sin tadi biasa, kalau sod itu mulutnya agak bulat,
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, kita akan murajaah, kita akan mengulang materi atau pelajaran yang pada sebelumnya kita sudah sampaikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hukum-hukum mim dan nun yang bertasydid, yang dinamakan dengan gunnah. Adapun gunnah adalah setiap nun dan mim yang bertasydid. Akan sedikit membahas untuk sama-sama mengingat kembali pembahasan yang lalu. Gunnah. Mim dan nun yang bertasydid. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran dan bertemu dengan mim yang bertasydid maupun nun yang bertasydid, maka dinamakan gunnah. Tetapi jangan sampai ketukar bahwa tidak semua yang bertasydid itu gunnah. Kita langsung memberikan contoh simpelnya yang sering kita temukan di dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu ini adalah contoh gunnah. Nun bertasydid. Adapun mim yang bertasydid, wa ammal ladzina amanu, wa ammal ladzina amanu. Contoh yang kedua dari huruf mim yang bertasydid, ini disebut dengan gunnah. Cara membacanya adalah dengan ditahan dua ketukan. Innal ladzina amanu. Jadi jangan langsung innal ladzi, tapi ditahan dua ketukan. Innal ladzina amanu, sama dengan mim yang bertasydid, ditahan dua ketukan. Wa ammal ladzina amanu. Jadi jangan langsung jalan saja. Wa ammal ladzi, jangan seperti itu, tetapi ditahan dua ketukan. Wa ammal ladzina amanu, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Coba Pak Irfan tolong kasih contoh dari gunnah. Boleh minta tolong. Jadi tajwid ini hanya dikhususkan untuk ayat-ayat di dalam Al-Quran. Adapun nanti pada lafaz azan, asyhadu anna Muhammad, nah itu bukan gunnah sebetulnya, karena bukan termasuk dari ayat Al-Quran. Maka tajwid ini aplikasinya di dalam Al-Quran. Seperti itu. Kalau Pak Irfan suka ke Mekah, hei, anta mau kemana? Kan kayak gitu. Kan kita sering menyebutnya dengan hei, anta, gitu kan, biasa saja. Tetapi pada kaidah tajwidnya, nun sakinah bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa.
maka harus dibacanya dengan sama. Anta turid, kan seperti itu. Jadi hukum tajwid ini berlaku hanya di dalam Al-Quran saja. Seperti itu. Boleh Pak Irfan? Nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid. Tapi nanti jangan keliru. Coba di dalam Al-Quran ada tidak? Berikan contoh satu. Coba Pak Irfan, tolong bacakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, seperti itu. Itu mim yang bertasydid. Ya, betul. Mim yang bertasydid. Tolong bacakan Ibu. Itu alif lam syamsiyah. Ada alif lamnya ya sebelumnya. Nah, tulisannya seperti ini. Malikin nas. Malikin nas. Seperti ini ya Bu, tulisannya ya. Ada alif lam di depan. Maka ketika ada nun yang bertasydid yang didahului oleh alif lam, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Setelah ini akan kita bahas insyaallah. Maka kemarin sudah saya jelaskan bahwa setiap gunnah itu bertasydid, tetapi tidak setiap yang bertasydid itu gunnah. Contoh, idgham bi gunnah. Min nar, seperti ini. Biasanya di sini ada tasydid, maka jangan tertipu. Nun sukun, ada nun sukun di depannya. Huruf nun adalah salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka kalau misalkan menemukan, Bapak dan Ibu sekalian menemukan nun yang bertasydid, lihat dulu depannya ada nun sakinah atau enggak. Kalau ada nun sakinah, berarti hukumnya idgham bi gunnah. Kalau menemukan nun sakinah, nun tasydid, nun yang bertasydid, sebelumnya adalah alif lam, maka alif lam syamsiyah. Ada lagi, kalau ka'asfim ma'kul, nanti kita bahas. Min nar, jadi itu tidak setiap yang bertasydid itu gunnah. Itu idgham bila gunnah. Ya, mir rabbihim itu seperti ini tulisannya. Mir rabbihim, min, kemudian rabbihim. Nun sukun bertemu dengan ro. Adapun ro adalah huruf idgham bila gunnah. Mir rabbihim, bacanya tidak ditahan, langsung mir rabbihim, bukan mir rabbihim, bukan seperti itu. Hudan itu idgham bi gunnah, hudannya. Hudan tanwin bertemu dengan mim. Hudan mir rabbihim, hudan seperti ini. Hudan min. Nah, ini tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan ditahan dua ketukan. Hudan mir rabbihim, hudan mir rabbihim. Seperti itu. Baik. Ini untuk pembahasan gunnah. Alif lam syamsiyah. Setelah ini kita bahas. Oke. Ada yang ingin ditanyakan untuk gunnah? Boleh Pak?
Iya betul. Yang bertasydid. Terkadang seperti ini. Di dalam Al-Quran kayak ini minna, ini bukan gunnah, tetapi biasanya di dalam Al-Quran ditulis juga tasydidnya untuk menandakan bahwa oh ini tuh ditahan dulu. Nun, mim, pokoknya huruf-huruf dari idgham bigunnah. Kalau idgham bila gunnah seperti ro, mir rabbihim itu tidak ditahan. Tidak ditahan juga. Fa'illam nunnya nggak dibaca. Fa'illam karena hukumnya idgham. Fa'illam taf'alu, nun sukun bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah, tidak ditahan, maka langsung fa'illam, bukan fa'illam kan, jadi langsung fa'illam. Fa'amma, ya itu gunnah, mim sukun, sebelumnya nggak ada alif lam, sebelumnya nggak ada nun sukun, dan sebelumnya tidak ada mim sukun. Am, betul, itu gunnah. Amma itu gunnah, mim sukun. Kalau idgham rumusnya harus ada nun sukun. Enggak. Kita sesuai dengan Al-Quran. Kalau misalkan di dalam Al-Quran amma, memang kalau kita mau ulik satu-satu dalam bahasa Arab ada yang seperti ini. Kayak mimma. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, kita ulik satu-satu. Mimma ini itu dari dua kata. Min dan ma. Kalau mau dipretelin satu-satu, istilahnya dipretelin. Tetapi dalam hal ini, kalau tajwid itu kita melihat daripada apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan dimentahkan seperti ini. Bukan dimentahkan seperti ini. Kalau mau dimentahkan seperti ini, jadi hukumnya idgham bigunnah. Tapi kalau misalkan di dalam Al-Qurannya tertulis mimma, maka gunnah. Sama dengan amma. Ya, gunnah. Amma yatasaalun. Coba yang ada Al-Quran terjemah, amma artinya apa di situ? Ada? Yang pakai terjemah? Jadi seperti itu. Kita sesuai dengan apa yang tercatat atau apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Qurannya amma, maka kita simpulkan ini adalah gunnah. Kalau ditulisannya an, kemudian ma, baru kita bisa menyimpulkan oh hukumnya adalah idgham bigunnah, nun sukun bertemu dengan mim. Raibim mimma, tanwin bertemu dengan mim. Raibin, ini ada tasydidnya dua. Tasydid yang pertama karena sebelumnya ada tanwin, maka hukumnya idgham bigunnah karena ada tanwin. Kemudian tasydid yang kedua gunnah. Jadi sebetulnya berbeda dengan penyebutan idghamnya saja. Idgham kan artinya masuk. Idgham kan artinya masuk. Artinya ini harusnya dibacanya roibin. Karena di sini ada mim, maka dimasukkanlah ke huruf setelahnya. Roibim, gunnah artinya dengung atau ditahan dua ketukan. Jadi kalau disebutkan idgham bigunnah, maka memasukkan huruf kepada huruf setelahnya dengan ditahan dua ketukan. Itu artinya. Adapun kalau misalkan gunnah saja, dia nggak pakai masuk, hanya ditahan dua ketukan. Itu perbedaannya. Karena kan konteksnya sama.
idgham bi gunnah dan gunnah. Perbedaannya hanya pada kata idghamnya saja. Kenapa? Karena kalau idgham ini itu roibin aslinya. Karena huruf setelahnya ada mim, maka dimasukkanlah yang asalnya roibin kepada huruf mim. Roibim, seakan-akan hilang dan tidak dibaca. Dimasukkanlah idgham, maka kemarin kita mengartikan idgham itu adalah memasukkan atau masuk kepada huruf setelahnya. Nah, yang ini kenapa kita hanya menyebutkan idgham saja? Karena tidak didahului oleh nun sukun. Kalau didahului oleh nun sukun, maka kita simpulkan juga bahwa idgham bi gunnah. Jadi nun sukun itu benar-benar hilang, terasa seperti hilang Pak. Iya. Tidak terdengar sama sekali. Iya, tidak terdengar sama sekali. Roibim, kalau kita baca satu kan roibin, satu kata saja. Tetapi ketika disambungkan roibim mimma, cara bacanya sama karena bi gunnah dengan gunnah. Kalau para jamaah sekalian tahu artinya, gunnah itu adalah dengung. Dengung itu cara membacanya adalah ditahan. Idgham artinya memasukkan. Kalau ini hukumnya idgham bi gunnah, artinya memasukkan kepada huruf setelahnya dengan cara ditahan gunnah. Bi suratin mim mithlih. Oh, dengan sin. Bi suratin mim mithlih. Seperti ini Pak Irfan ya. Bisuratin, aslinya bisuratin. Karena di depannya ada huruf mim, huruf setelahnya adalah mim, maka dibacanya bisuratin, ditahan. Hukumnya idgham bi gunnah. Ya, sama setelahnya ada nun sukun ketemu dengan mim. Idgham bi gunnah juga. Cara membacanya dua ketukan. Mim mithlih, seperti itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi kita bicara tentang apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Memang di dalam bahasa Arab itu ada yang dua kata langsung disambungkan saja. Kayak mimma, itu dari kata min dan ma. Dari dan apa. Min kan dari, ma itu apa. Ma-nya itu bisa berartikan nafi, mentiadakan, bisa juga dengan arti-arti yang lain. Seperti itu. Jadi untuk menghukumi hukum bacaan di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Ada yang ingin didiskusikan kembali? Min dengan ro apa Pak Irfan? Ya, nun sukun bertemu dengan ro, apa hukumnya? Nun sukun bertemu dengan ro, idgham bila gunnah. Ya, nunnya nggak kebaca. Mir rabbikum hudal lil muttaqin, tidak ditahan. Hudal tidak seperti itu, tetapi hudal lil muttaqin. Baik, kita akan lanjutkan sedikit satu materi tentang alif lam lit ta'rif namanya. Pada bab yang kelima, hukum lam at-ta'rif. Oh ya, hukum lam ta'rif. Lam ta'rif. Hukum lam ta'rif. Yang pertama ada alif lam syamsiyah.
alif lam syamsiyah. Yang kedua ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Baik. Untuk alif lam syamsiyah itu ada banyak hurufnya. Yang pertama adalah o, kemudian ta, shad, ro, ta, bod, zal, nun, dal, sin, dha, zai, shin, thumma lam. Kita langsung kepada contoh. Assalam, alif lam syamsiyah. Contohnya, biasanya di dalam Al-Quran hukum alif lam syamsiyah ini setelah alif lam ada huruf yang bertasydid. Kayak tadi, minan nas, alif lam kemudian huruf yang bertasydid. Minan nas atau minan nar, boleh. Biasanya setelah alif lam itu ada huruf yang bertasydid. Ada lagi contohnya, ad-dinu. Kalau di dalam Al-Quran ada wasyamsi wadduha, pada kata asyamsu, wasyamsi. Setelah alif lam ada huruf yang bertasydid, maka dinamakan alif lam syamsiyah. Adapun alif lam qamariyah, setelah huruf alif dan lam tidak bertasydid. Contohnya di dalam Al-Quran, wal 'asr, wal 'asri. Setelah alif lam ada huruf yang tidak bertasydid, maka lamnya dibaca jelas. Wal, ada lamnya, wal 'asr. Tetapi beda dengan alif lam syamsiyah, lamnya nggak dibaca. As, seakan-akan tidak ada lamnya. Assalam, wasyamsi, wadduha. Itu alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah, ada lagi contohnya. Innal insana, innal insana. Alif lam, setelah alif lam ada hamzah yang tidak bertasydid dan lamnya jelas. Maka kalau lamnya jelas, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kalau lamnya tidak dibaca, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, ini sama, Ustaz, ini nun bertasydid, apakah ini gunnah? Ini dinamakan dengan alif lam syamsiyah, karena sebelum huruf nun ada huruf alif dan lam. Kalau tidak ada, baru bisa dikatakan dengan gunnah. Kalau alifnya itu fungsinya maksudnya apa? Nggak dibaca, nggak ada bacaannya baik di syamsiyah maupun di alifnya sendiri. Gimana Pak? Misalnya wasyamsi, Ya. wasyamsi, terus itu kan alif lamnya nggak kedengaran kan ya? Ya. Wasyamsi. Ya. Terus yang satunya lagi Qamariyah. seperti misalnya innal insan, jadi lamnya
Jelas. Pertanyaannya alifnya itu mana aja nih kalau nggak ada? Oh, oke. Jadi Fungsinya apa alif? Ya, fungsinya. dalam bahasa Arab itu ini namanya tanda dari ma'rifat. Kalau Bapak pernah belajar dengan Ustaz Fadil tentang nakirah dan ma'rifat, pernah mendengar? Tanda. Jadi ini namanya rumus bahasa Arab yang nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa tuh. Misalkan kita hanya menulis lamnya saja, nar. Misalkan minan ini, misalkan tanpa alif, begitu kan Pak Ubay ya? Karena alifnya nggak berfungsi apa-apa, gitu kan? Maka ini tidak bisa karena sudah menjadi kaidah bahasa Arab. Karena alif lam ini adalah salah satu tanda dari ma'rifah. Ada nakiroh. Kalau nakiroh bentuknya seperti ini, narun, api. Kalau an-naru, ini namanya api neraka. Jadi apinya sudah ma'rifat. Api yang mana nih? Kalau yang ini masih umum. Api yang mana nih? Bisa api dari sebab pembakaran sampah, api dari manapun itu masih umum. Tetapi kalau sudah ada alif lamnya, dinamakan dalam kaidah bahasa Arab namanya ma'rifat. Jadi sudah ditentukan apinya api yang mana sih? Seperti itu. Jelas Pak Ubay? Jadi tidak bisa dipisahkan antara alif dan lam. Baik. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Baik, tolong coba dikasih contoh mana tadi mic-nya. Orani, alif lam Qamariyah dan alif lam Syamsiyah. Nah, ini ada bu. Pokoknya alif lam yang ada tasydidnya atau Zalikal. ya betul. Zalikal kita. Itu alif lam apa? Alif lam Koma? Qamariyah. Qamariyah. Tidak ada tasydidnya setelah alif lam. Betul. Zalikal kita. Kita lanjutkan insyaallah setelah ada. Ada lagi Pak Roni? Ketemu? Ini yang alladzina yu'minu. Alladzini Itu alif lam Syamsiyah. Itu aslinya lam ketemu lam. Makanya di situ ada tasydidnya alladzi itu alif lam Syamsiyah. Baik, silakan dibuka surah An-Naba. Kita akan tahsin sedikit. Surah An-Naba ayat 1 halaman 582. Kalau di saya 582. Juz 30. Juz 30. Sudah, Bapak dan Ibu sekalian? Baik. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak dan Ibu mengikuti. Ya, betul An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Diperkirakan 6 ketukan. Yatasaalun. Diperkirakan saja. Baik, kita ulangi. Amma yatasaalun.
'anil naba'il 'azim. Ingat di situ ada ain, 'anil naba'il 'azim. 'anil naba'il. Huruf dha itu lidahnya sedikit digigit. Azim, azim, seperti huruf zal. Bedanya kalau huruf dha dia memiliki sifat isti'la namanya. Isti'la itu dia agak berat. Azim beda dengan azim, itu zal berarti. Kalau azim agak berat maka itu huruf dha. Huruf dha. Kita ulangi. 'Anil naba'il 'azim. 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون. Baik, kita cukupkan 5 ayat. Boleh Mas Lama dari ayat pertama. Langsung. Amma yatasaalun. Itu hamzah bukan ain. Yatasaalun. Ulangi. Amma yatasaalun. Alun. Alun. A. 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 Bedakan. Kalau hamzah a. Kalau ain a. A. Ulangi. Amma yatasaalun. Alun. Jangan ditekan. Alun. Alun. Amma yatasaalun. Nah, gitu. Ya betul. Meskipun agak sedikit dipaksa nggak apa-apa, nanti terbiasa. Mungkin mulutnya sudah terbiasa dengan ain, makanya agak sedikit susah. Terus sama-sama. Lanjut ayat kedua. Anin. Naba'il. Nah, itu hamzah lagi. Naba'il. Ya. Anin naba'il 'azim. Nah, betul. Terus. Alladzi. Jangan panjang-panjang, itu matlabi dua saja. Alladzi hum fihi alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Lanjut. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Lanjut. Summa kalla saya'lamun. Sudah ya? Sudah 5 ayat. Baik, kita cukupkan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dan diberikan kesabaran. Meskipun setiap kali kita melaksanakan kajian, kita harus mengulang, kita harus mempelajari kembali apa yang sudah disampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas kesempatannya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.